Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mendirikan Provinsi Riau yang beranggotakan pembaca ialah Diko Maulana, Ratu Fazira Arisandi, Masyita Aceh, Gina Hanifah, dan Raka Risaldo. Dan sebagai moderatornya ialah saya sendiri, yaitu Siti Zulaika Azhara, dan sekaligus pembuatan PPT dari Timotius Albert Joshua. Oke, mari kita lanjutkan materi kita, yaitu Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas Melayu yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain, berlokasi di tengah Pulau Sumatera. Provinsi Riau ini kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik. Untuk mengetahui info lengkap tentang asal muasal Riau, yuk simak slide berikutnya teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah Provinsi Riau. Awalnya Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif mendirikan provinsi baru dan melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau atau KPR 1 pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau atau disingkat BKPR pada tanggal 27 Desember 1954. Selanjutnya perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai provinsi mandiri. Langkah besar ini pun sangat didukung oleh segenap masyarakat Riau. Pada tanggal 25 Februari 1955, sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara atau DPRDS Bengkalis DPDS merumuskan bahan-bahan konferensi desentralisasi DPRDS atau DPDS se-Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi provinsi mandiri terhitung sejak 7 Agustus 1957. Perkembangan Provinsi Riau selanjutnya diputuskan pada Kongres Rakyat Riau atau disingkat dengan KRR yang diadakan pada tanggal 31 Januari hingga 2 Februari 1956. KKR menjadi wadah bagi Provinsi Riau untuk menyatakan yang pertama, keinginan agar Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau dijadikan daerah otonomi tingkat 1. Yang kedua, niat supaya bangsa Indonesia bersedia tinggal dan mencari nafkah di Riau tanpa memandang perbedaan suku. Yang ketiga, implementasi berbagai usaha untuk mewujudkan tujuan Provinsi Riau. Yang keempat, tuntutan agar pembentukan Provinsi Riau disamakan dengan pembentukan berbagai provinsi di Aceh, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya, asal mula nama Riau ada 3 versi cerita yang dipercaya sebagai asal mula nama Riau. Menurut penuntutan swasta Hasan Yunus, versi pertama berasal dari toponomi Riau yang memiliki banyak sungai. Orang-orang Portugis pun sering menyebutnya dengan kata Rio yang berarti sungai. Versi kedua adalah sebutan Riyahi dari tokoh Sinbad Al-Bahar untuk suatu tempat di Pulau Bintan. Sementara itu, versi ketiga menyatakan bahwa Riau berasal dari kata Riuh atau Rio yang artinya hiruk pikuk atau ramai orang bekerja. Konon kabarnya pengucapan kata Riau berasal dari masyarakat setempat. Hal tersebut bermula dari pendirian negeri baru di Sungai Carang sebagai pusat kerajaan.
Hulu sungai tersebut kemudian diberi nama Ulu Riau. Jumlah kota kabupaten di Riau hingga saat ini, Riau memiliki 12 kota dan kabupaten, yaitu 1 Kota Pekanbaru, ibu kota provinsi, 2 Kabupaten Kampar, 3 Kabupaten Rokan Hulu, 4 Kabupaten Rokan Hilir, 5 Kabupaten Pelalawan, 6 Kabupaten Siak, 7 Kota Dumai, 8 Kabupaten Bengkalis, 9 Kabupaten Kuantan Sengingi, 10 Kabupaten Indragiri Hulu, 11 Kabupaten Indragiri Hilir, 12 Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya akan membacakan tentang mengenal budaya Riau. Budaya Riau dikenal sangat unik karena dipengaruhi oleh budaya Melayu. Pada tahun 2018, budaya Riau dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ke-14 budaya tersebut ialah Silet 3 bulan dari Rokan Hulu, Ratik Bolsa atau Ratik Toga dari Rokan Hulu, Lukah Gilo Riau dari Rokan Hulu, dan Potik Begayu dari Siak, lalu Syair Siak Sri Indrapura dari Siak, Tari Gendong dari Siak Meranti Bengkalis, lalu Kayat Kuansing dari Kuantan Sengingi, Nadung Indragiri Hulur dari Indragiri Hulur, Silat Pangeran dari Kuantan Sengingi, Belian dari Pelalawan, lalu Basia Cuong dari Kampar, Pantun Atuy dari Kampar, lalu Badondong dari Kampar, dan Roti Adat dari Kampar. Sejarah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Riau. Awalnya, Kota Pekanbaru merupakan daerah yang dikenal dengan sebutan Senapelan. Seiring dengan berjalannya waktu, kota ini terus bertumbuh dan berkembang menjadi dusun payung sekaki di sekitar muara Sungai Siak. Berdasarkan catatan yang dibuat Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian populer dengan sebutan Pekanbaru resmi didirikan tanggal 23 Juni 1784 oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah di bawah pemerintahan Sultan Yahya dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Hingga saat ini, tanggal tersebut masih diperingati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Pada tahun 1958, pemerintah pusat menetapkan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau secara permanen. Sebelum tahun 1960, luas Pekanbaru hanya seukuran 16 km persegi. Namun, ukuran tersebut terus berkembang hingga pada tahun 1965 mencapai 446,5 km persegi. Selanjutnya, mengintip perkembangan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru saat ini berkembang pesat sebagai salah satu kota besar di tanah air. Selain menjadi pusat pemerintahan Provinsi Riau, Pekanbaru juga memiliki berbagai objek wisata dengan daya tarik istimewa. Ada beberapa objek wisata yang wajib untuk dikunjungi saat berada di Pekanbaru berikut ini. Yang pertama, Kawah Biru. Destinasi wisata yang terletak di Desa Tanah Merah ini berasal dari lubang bekas galian yang terisi air hujan. Air pada lubang yang menyerupai danau ini berwarna biru sehingga tampak indah. Tak mengherankan bila banyak wisatawan mengunjungi Kawah Biru untuk berburu foto-foto instagramable atau sekedar menikmati keindahan alamnya. Kedua, Masjid Agung An-Nur. Mengunjungi Pekanbaru tentu kurang lengkap kalau tidak singgah ke Masjid Agung An-Nur. Masjid besar kebanggaan masyarakat Riau ini tampak unik karena arsitekturnya merupakan hasil akulturasi budaya Melayu, Turki, India, dan Arab. Keunikan tersebut membuat Masjid Agung An-Nur dijuluki sebagai Taj Mahalnya Indonesia. Selain menjadi objek wisata religi, banyak pula orang yang mengunjungi masjid ini untuk berfoto memandangi keindahan arsitekturnya. Kemudian yang ketiga, Perpustakaan Soman HS. Anda yang suka membaca buku tak boleh melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Perpustakaan Soman HS. Perpustakaan besar ini memiliki koleksi buku yang sangat lengkap dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Anda bisa mengelilingi perpustakaan ini untuk menemukan buku favorit sekaligus menggunakan fasilitas pendukungnya yang canggih. Kemudian yang keempat, Riau Fantasi.
Jika Anda berlibur ke Riau sambil mengajak keluarga, Riau Fantasi adalah destinasi wisata yang tepat. Taman bermain seluas 6,5 hektar ini memiliki banyak wahana permainan menarik. Kalau sedang tidak ingin bermain air, ada pula yang wahana kering yang tak kalah menyenangkan. Nikmati kebersamaan keluarga sambil bermain di Riau Fantasi. Kini Anda tak perlu bingung soal urusan menginap bila ingin berlibur ke Kota Pekanbaru, karena Batika Hotel Pekanbaru yang siap memfasilitasi perjalanan Anda selama berada di Tanah Melayu ini. Beragam fasilitas Batika Hotel Pekanbaru berupa kamar yang nyaman, wifi berkecepatan tinggi, kolam renang, gym center, restoran, dan kafe pasti membuat Anda merasa betah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mengerti tentang mendirikan Provinsi Riau, tentang sejarah maupun yang lainnya. Sampai jumpa lagi.